Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kajian pada siang hari ini kita meneruskan isim-isim yang mabni, di mana dalam kitab Ustadz Aceng isim yang mabni itu ada 5. Yang pertama isim domir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim mausul, yang keempat isim istifham, dan yang kelima isim syarat. Nah, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya 2 isim, yaitu isim domir dan isim isyarah. 5 isim itu kita kumpulkan dalam satu kalimat adalah dimish. Nah, sekarang mishnya berarti di-nya sudah isim domir, isim isyarah. Sekarang mish. Jadi hari ini kita tamatkan 3 poin itu ya. Berarti isim mausul, kata penghubung, isim istifham, kata tanya, isim syarat, kata syarat. Nah, kita perhatikan di halaman 41. Yang nomor 3, al-ismu al-mausulu. Isim mausul. Saya bacakan ya. Isim mausul adalah kata penghubung. Nah, beri stabilo, penghubung. Jadi isim mausul itu bahasa kitanya adalah penghubung, kata penghubung. Yaitu penghubung antara isim yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Jadi dihubungkan satu dengan yang lainnya. Contoh, alladzi, allati. Alladzi ini artinya yang. Kan sering kita mendengar ya di Quran alladzi, bahkan alladzina itu kan sering. Nah, itu namanya isim mausul. Pastikan ini isim. Dan ini tidak harus tanya apa tandanya. Ya, tidak. Yang di mish ini tidak harus ditanya tanda isim, misal tanwin, misal ada al, misal jar atau kasroh ya. Diawali dengan huruf jar, tidak. Kalau yang di mish ini hafalkan saja. Contoh huwa huma hum, isim fi'il huruf isim, karena itu masuk ke isim domir. Hadza hadhihi isim fi'il huruf isim, karena masuk ke isim isyarah. Nah, gitu ya. Jadi di mish ini tidak harus nanya tentang apa tandanya, jangan kalau yang itu. Karena ini khusus isim-isim yang mabni. Tinggal dihafalkan saja ya. Tinggal dihafalkan. Lihat di sini alladzi dan allati. Ternyata alladzi yang dalam kurung, pakai kurung. Yang dalam kurung untuk laki-laki kurung tutup. Bukan yang untuk laki-laki, tapi pakai dalam kurung. Yang ininya apa? Untuk laki-lakinya di kurungan. Allati yang, tapi dalam kurung untuk perempuan. Jadi perbedaan antara alladzi dengan allati itu ternyata di sini ya. Kalau maknanya sama yang. Perbedaannya kalau alladzi untuk muzakkar begitu. Kalau allati untuk muannats. Nah, ingat, isim mausul ini mabni. Isim mausul ini mabni. Alladzi itu isim mausul. Nah, karena mabni, cara mengi'rabnya mabniyun ala sukun. Kenapa sukun tidak kasroh? Karena iya itu kan. Alladzi ini isim mausul mabniyun ala sukun. Mabninya sukun ya. Mabni karena dia mabni. Allati isim mausul mabniyun ala sukun. Nah, alladzi allati. Misal kalau kita ingin mengungkapkan alladzi, di sini tidak ada ya. Kalau kita ingin mengungkapkan alladzi, kita misalkan telah datang orang yang
Berarti ja'alladzi. Begitu ya? Ja'alladzi. Misalkan telah datang orang yang apa ya? Belajar, atau ja'alladzi aku belajar bersama dengannya. Ja'alladzi darastu ma'ahu amsi, misal. Telah datang orang yang. Jadi alladzi itu isim mausul, menyambungkan. Di sini tidak ada contoh ya. Alladzi itu menyambungkan, pokoknya menyambungkan kata sebelum dengan sesudahnya. Kalau allati itu untuk muannas. Contohnya ja'at allati. Nah, gitu caranya ya. Ja'at allati. Telah datang perempuan yang, gitu. Allati itu begitu. Nah, ini semua masuk ke isim mausul. Jadi kalau isim mausul itu dia itu menghubungkan. Di Quran kan ada ya, atau di hadis juga ada. Kita sering mendengar itu. Nah, allati dan allati. Nah, di bawah ada susunan isim mausul. Nah, ini hafalkan. Kita baca bareng-bareng. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai. Ada berapa? 7. 7 ya? 7 6. Bisi nu genep benten cetakan. Bisi benten cetakan. 6 7. 7. Kita baca ulang. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai. Lihat di atas alladzi seperti kemarin. Di atas alladzi tulis mufrad. Seperti isim isyarah yang kemarin. Nah, di halaman 40 yang ini. Tulis di atas alladzi mufrad. Di atasnya ya. Kemudian di atas alladzani musanna. Di atas alladzina jama'. Tulis seperti itu. Alladzi mufrad. Di atasnya tulis alladzani musanna, alladzina jama'. Kemudian di samping alladzi tulis muzakkar. Yang di bawah allati tulis di sampingnya muannas. Sama yang kemarin ya. Berarti alladzi itu dia mufrad muzakkar. Begitu ya. Kalau allati berarti mufrad muannas. Gitu maksudnya. Kalau alladzani musanna muzakkar. Kalau alladzina jama' muzakkar. Kalau allati atau allai jama' muannas. Nah, begitu. Kemudian muzakkar muannas beri ini tulis pinggirnya khosoh. Khosoh itu khusus. Lihat di papan tulis. Jadi untuk melihat yang tadi alladzi ya, alladzi tulis di atasnya mufrad, di pinggirnya muzakkar dan lain-lain. Kalau allati, nah ini muannas. Nah, ini tambahkan tulis ammah.
apa? Khosoh. Apa artinya khosoh? Khusus. Khosoh, khusus. Maksud khusus begini, alladzi itu dia digunakan untuk mufrad seorang, mudzakkar untuk laki-laki khusus. Jadi kalau ada kata alladzi atau allati, tulis pastikan allati itu khosoh khusus. Isim apa? Mausulnya khusus. Isim mausulnya khusus kalau menemukan allati dalam Quran. Berarti allati itu digunakan untuk mufrad seorang dan digunakan untuk muannas perempuan. Begitu. Makanya disebut khosoh. Pasangan khosoh amah umum. Tulis paling bawah ya, yang tidak ada. Amah ada dua, ini tidak dituliskan di situ. Satu ma, dua man. Nah ini tambahan. Ma dan man bisa jadi isim mausul. Tulis di paling bawah yang kosong saja. Khosoh kan ada khosoh. Nah di bawah tulis amah. Amah. Amah itu umum, ma dan man. Makanya kalau ma dan man itu kan bisa isim mausul nantinya ya. Bisa isim, nanti sebentar lagi masuk isim istifham, bisa nanti sebentar lagi masuk ke isim syarat. Ma atau man itu tergantung jenis kalamnya. Ini kalamnya membicarakan tentang apa? Kalau bertanya man anta, berarti man di situ kata tanya. Tapi kalau yang ini man berarti menyambungkan man ya. Atau ma. Makanya sering kita artikan ma dan man isim mausul yang di sini tidak ada ya. Tapi tuliskan di bawah amah itu ada dua, ada ma dan man. Apa-apa kalau ma. Kalau man siapa. Tapi kita artikan yang. Ma apa-apa yang. Man siapa yang. Begitu ada kata yang nanti ke dalam artinya. Kita nanti menemukan dalam Al-Quran ya, ada yang seperti itu. Baik, kita fokus dulu ke yang khosoh ya. Alladzi itu dia untuk mufrad seorang dan untuk mudzakkar laki-laki. Dan itu khusus, ingat. Kemudian yang musanna kan ada dua ya. Alladzani dan allatani itu beri lingkaran seperti yang kemarin. Beri lingkaran. Apa maksudnya lingkaran ini? Ingat? Mu'rab. Dia itu mu'rab. Berarti kesimpulannya untuk isim mausul ini memang betul dia mabni. Untuk isim mausul ini memang betul dia mabni. Tetapi kalau yang musanna menunjukkan dua itu mu'rab. Jadi ada pengecualian. Sama dengan isim sebelumnya. Apa isim sebelumnya? Isim isyarah. Isim isyarah mabni. Tapi dikecualikan yang mana? Yang musanna. Hadzani dan hatani. Ya, yang itu tuh yang halaman sebelumnya tuh di pinggirnya. Yang 40. Hadzani berarti mu'rab, hatani, kemudian apa lagi? Zanika, tanika, itu semuanya mu'rab berubah. Kenapa? Karena musanna. Musanna kan dua rumus, ani atau aini, dia berubah. Hadzani atau hadzaini, hatani atau zanika atau zainika, tanika atau ini semua mu'rab. Maka buledan, beri lingkar. Diberi lingkaran yang ini. Termasuk yang ini, isim mausul yang musanna di sini ada dua. Satu apa?
Alladzani. Dua apa? Ya ayaan. Asa berat ya. Ayaan. Asa berat suara. Jadi yang alladzani apa mu'rab, allatani mu'rab. Jadi yang dua ini mu'rab maka beri lingkar. Ini dikecualikan yang di lingkar ini. Berarti yang dua ini mu'rab. Berarti alladzani atau alladzaini, allatani atau nah begitu. Kadang kita akan mendengar nanti alladzaini. Kenapa berubah? Karena musanna. Selain daripada itu mabni. Nah, jadi kita simpulkan dimish ya. Yang pertama apa? Pakai isim domir. Semuanya mabni tanpa terkecuali. Mau domir yang munfasil, mau domir yang muttasil, mabni semuanya. Mau yang muttasil dengan isim, mau muttasil dengan fi'il, mau yang muttasil dengan huruf, itu semuanya mabni. Jadi domir itu tanpa terkecuali, semuanya mabni. Tapi ingat, tapi yang nomor dua apa? Isim isyarah. Isim isyarah mabni, betul mabni, tapi ada pengecualian. Kecuali musanna. Kita gampang nanya, kecuali yang musanna, ya. Kemudian isim mausul. Isim mausul juga dia mabni, tapi dikecualikan. Yang mana? Musanna, yaitu alladzani, allataini. Begitu, makanya diberi lingkar yang khusus musanna. Dijelaskan, lihat. Ku Ustaz Aceng dijelaskan. Isim mausul semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan dua musanna, yaitu alladzani dan allatani. Keduanya bisa berubah dari alladzani menjadi alladzaini, allatani menjadi allataini. Maka yang musanna itu berubah. Itu cara kita memahami tentang isim mausul. Dalam hal ini tinggal kita hanya hafalkan saja, belum nanti merangkai kata, belum ya. Hafalkan saja. Isim domir mabni semuanya, isim isyarah mabni semuanya, kecuali, tak ada kecuali yang musanna. Isim mausul mabni kecuali yang musanna. Nah, itu cara memahaminya agar kita lebih sempurna. Kalau di buku ini kan sama ya, ada disebutkan seperti yang tadi. Nah, itu yang ketiga, dim, baru dim ya. 1, 2, 3. Ini harus hafal. Nanti kalau bertemu di Quran, contoh zalikal kitabu, zalika mabni mu'rab. Mabni karena bukan karena isim isyarah, dimish. Kalau masuk dimish dia mabni. Qul huwallahu ahad. Huwa isim mabni atau mu'rab? Kenapa mabni? Isim domir. Lakum dinukum waliyadin. Kum mabni mu'rab. Kenapa mabni? Nah gitu. Dinukum, dinu mabni mu'rab. Kenapa? Di luar dimish. Itu lahnya gampang nama. Di luar dimish. Karena asal daripada isim itu mu'rab. Ingat, asal dari isim itu mu'rab semuanya, berubah. Andaikan ada 1 miliar isim, andaikan ada 1 miliar isim, maka seluruh isim itu mu'rab, berubah. Kecuali dimish, begitu. Tapi dimish juga ada dikecualikan kan ya? Ada dikecualikan yang tadi itu. Nah, makanya kuasai yang ini ya, kuasai yang 5 ini, yang dimish. Isim domir, sebutkan lagi biar terlatih. Isim 3, 4, 5. Talar katanya, talar. Harus ditalar kalau yang itu. Karena menemukan nanti di Quran, di hadis, oh ini mah mabni, tidak berubah gitu. Ya.
Alladzi. Pernah mendengar alladzi jadi alladziyu misal? Kan tidak. Atau yang ini yang sering alladzina. Alladzina. Misal ya ayyuhal ladzina. Oh alladzina. Itu kan alladzina, tidak berubah jadi alladzuna. Mual. Tetap dia alladzina. Alladzina. Tidak alladzinu. Alladzini tidak. Karena alladzina itu mabni, tidak pernah berubah. Contoh kalau pakai jaa, masukkan alladzina. Pakai amanu. Diulang, jaa. Mansub. Nah, kan tidak berubah. Majrur. Tuh, perhatikan tidak berubah. Ini mabni namanya. Ja'al ladzina amanu, telah datang orang-orang yang beriman. Ra'aitul ladzina amanu, angger gitu. Atau marartu bil ladzina, tetap alladzina tidak berubah. Ta eta teh namina mabni. Kalau berubah namanya contoh, masukkan jaa ya. Muhammadun. Mansub. Majrur. Nah, itu berubah. Namanya apa kalau berubah? Mu'rab. Karena ilmu nahwu itu tidak akan lepas dari dua poin ini, mabni atau mu'rab. Kalimah dibagi berapa? 3. Sebutkan. Isim, fi'il, haraf. Ada 3. Nanti isim bedakan, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il sama, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau huruf pasti mabni. Kalau saya sebutkan ini huruf jar, ini huruf ini huruf ini, pasti dia mabni, tidak pernah berubah. Contoh, huruf jar ada 9, sebutkan. Itu semuanya mabni. Selamanya min, tidak pernah berubah. Min, ila, an, ala, itu mabniun. Hanya kita mabniunnya harus berpikir mabniun ala apa. Yang kemarin ya, mabniun ala apa. Contoh, min, mabniun ala, maksudnya lihat akhirannya ya, harokat akhir. Min, nun kan sukun, mabniun alas sukun. Rubba, mabniun alal fathi. Alba'u, bi. Al-kafu, ka. Alal fathi. Al-lamu, li. Nah, begitu mabniun ala, mabniun ala. Kalau huruf pasti semuanya mabni. Kalau isim asalnya mu'rab. Kalau fi'il asalnya mabni, jadi dibalik. Dibalik, ini pemetaan yang menurut saya lebih mudah ya. Jadi kalimat ada isim, fi'il, haraf. Isim asalnya mu'rab kecuali dimis, gitu ya. Berarti mau menghafal yang mu'rab yang banyak ini atau mau menghafal dimis? Mending hafalkan dimis. Ketika nanti baca Quran, oh ya mam mu'rab, kenapa? Bukan dari dimis, kan gampang. Masjidun, mabni mu'rab. Mu'rab. Kenapa? Di luar dimis. Milaqatun mu'rab, di luar dimis. Musa mabni mu'rab. Musa mabni mu'rab. Mabni mu'rab. Mana? Ada masuk dimis. Musa. Isim domir bukan Musa. Isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Kalau bukan jangan masuk ke mabni. Kan sederhana. Berarti Musa itu mu'rab.
Gitu. Fi'il asalnya mabni. Fi'il dibagi satu pakai fi'il, satu fi'il madi, dua, tiga. Perhatikan, fi'il madi mabni, fi'il amr mabni, begitu. Karena asal dari fi'il mabni. Fi'il mudhari mu'rab, gitu. Kan fi'il dibagi tiga. Asal fi'il kan mabni, karena fi'il madi dan fi'il amr pasti mabni. Nah, yang jadi masalah fi'il mudhari, dia mu'rab. Yang mabni nanti ditarik nanti ya, nanti bahasanya. Yang mabni nanti ditarik hanya dua saja, domir hunna dan domir antunna. Tapi itu nanti. Baik, kita kembali ke sini. Isim mausul itu mabni mu'rab. Mabni. Kecuali yang musanna. Isim mausul ada berapa? 7. Runut ya. Sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 gabung. Allati, allai. Bedanya hamzah diganti dengan ta. Atau ta diganti dengan hamzah. Makanya kalau mengucapkan salah sedikit, lihat mufrad muannas apa di situ? Mufrad muannas. Allati. Allati. Lanya kan pendek. Allati. Sekarang jamannya lihat. Allati. Beda sedikit. Kalau mufrad allati. Kalau banyak Allah, lanya yang panjang. Allati. Makanya kalau kita mendengar ada seseorang baca Quran, ternyata ini salah dalam harokat, ya tentu salah makna. Karena allati untuk seorang, allati untuk jama', untuk banyak, perempuan tapi dua-duanya. Makanya kalau misal mahadza atau saya berarti sunduk ini mahadza qalamun. Nah, nanti belajar pasangan-pasangan. Qalamun itu menggunakan apa? Qalamul ladzi, qalamul lati apa? Qalamul ladzi. Pensil yang. Tapi ada ini ya, ada kata yang diteruskan ya. Kalau pensil saja kan jelas, pensil jelas. Tapi kalau qalamul ladzi, pensil yang apa gitu. Tapi pasangannya alladzi. Qalamul ladzi. Gelas qubul ladzi. Sekolah madrasatu ladzi lati. Ya? Lati. Karena dalam bahasa Arab harus ingat, kehebatan ilmu bahasa Arab itu dipisah antara muzakkar dan muannas. Ya seperti kita begini. Kalau di barat atau sekolah umum, mereka kan membebaskan kalau duduk kan di mana wainya. Antara akhwat dan ikhwan kan di mana wae bebas kan. Kalau dalam bahasa Arab di Islam itu memang dipisah seperti ini. Jangankan kita taklim seperti ini, dalam bahasa pun sudah dipisah. Hebatnya Islam, sudah dipisah. Untuk apa? Untuk membedakan mana kelompok muzakkar, mana kelompok muannas. Termasuk isim domir. Ada muzakkar muannas? Ada. Dia seorang laki-laki, dia seorang perempuan. Kamu seorang laki-laki, kamu seorang perempuan. Oh, kan itu beda. Isim domir. Kedua isim isyarah, kata tunjuk. Ada mudzakkar muannas? Baik, mudzakkar kata tunjuk dekat ya. Kata tunjuk dekat untuk mudzakkar. Untuk muannas. Sekarang kata tunjuk jauh. Untuk mudzakkar dzalika. Untuk muannas. Oh, kan sudah dibedakan. Makanya di ayat Al-Baqarah yang barusan,
Dzalikal kitabu. Boleh tidak kita ganti dengan tilka? Tilkal kitabu. Kenapa tidak boleh? Karena Alkitab mudzakkar muannas. Mudzakkar. Ciri gampang sementara ya, ciri gampang sementara mana mudzakkar muannas, lihat akhirannya. Kalau tak marbutoh berarti muannas. Kalau tidak ada berarti itu untuk dasar. Alkitabu mudzakkar muannas. Mudzakkar, maka gunakan dzalika. Sekarang surga bahasa Arabnya jannatun, pakai al jannatu. Itu surga. Tilka atau dzalika? Tilkal jannatul lati. Ya, tilka. Makanya antara mudzakkar dan muannas memang dipisah. Makanya begitu beki seketnya. Ya, laras. Beki ya harus bisa menentukan masing-masing antara mudzakkar dan muannas. Usah jina bekira jadi riot. Justru ini anugerah ya, terindah itu. Terindah, harus berani untuk apa? Harus berani untuk memecahkan masalah yang begini. Saya ditenaun mudzakkar muannas dari mulai ini dan ini. Ya, justru harus kita faham. Seperti yang barusan saja isim mausul, kan ada ilmu baru. Alladzi untuk mudzakkar, allati untuk muannas, alladzina untuk mudzakkar. Kalau untuk muannasnya allati atau allai, itu boleh dua-duanya. Nah, nanti dilatih seperti ini ya, seperti ini. Nah itu yang ketiga. Ada pertanyaan? Untuk merangkai kata belum ya. Baru kita sebutkan ini adalah isim-isim yang mabni. Rangkaian kata nanti di jumlah mufidah nanti, di kalam. Ya. Betul. Ya. Nanti untuk mudzakkar muannas ada nanti di halaman berikut, ya. Tapi nanti ada kata-kata khusus ini mudzakkar muannas. Secara mendasar isim itu memang mudzakkar, laki-laki. Nanti ada pengecualian, nanti hafalkan yang pengecualian. Satu di antara tanda muannas itu diakhiri dengan ta marbutoh. Yang tadi al-madrasatu mudzakkar muannas. Muannas karena ada ta marbutoh. Ya. Atau apa lagi? Mim sahatun penghapus mudzakkar muannas. Jadi dilihat lafaz ya. Kalau menemukan di situ berarti mudzakkar muannas. Tapi tidak semuanya ya. Nanti ada isim-isim tambahan sebagai tanda muannas. Muannas itu bukan hanya ta marbutoh maksudnya. Ada lagi yang lain-lainnya. Tak tanis, tak yang menunjukkan perempuan. Atau di kelompok satu, ingat tidak? Di kelompok satu masuk ke dalam kategori isim ghair munsorif. Ada berapa kelompok satu? Nah itu muannas tiga-tiganya. Satu, sigoh muntahal. Tak sigoh muntahal jumlah dia muannas, perempuan, karena dia jamak taksir. Kedua, alif tanis mamduda, alif tanis maksuroh. Tanis artinya apa? Perempuan. Jadi alif maksuroh ini menunjukkan perempuan. Contohnya apa di situ ya? Dia menunjukkan perempuan. Atau alif tanis mamdudah. Jadi bukan hanya tak marbutoh, tapi nanti kita belajar yang itu. Mana mudzakkar, mana muannas. Kalau manusia ya gampang ya. Kalau ini jenis kelamin laki-laki pasti laki-laki. Kalau ini jenis perempuan pasti perempuan. Lamun bencong, bencong tetap khunsa itu harus dimasukkan satu di antara itu. Kalau dia memang laki-laki mudzakkar. Kalau dia memang perempuan muannas, gitu saja. Jadi tetap
harus kita tahu ya, apakah dia khunsa itu bencong ya, apakah dia mudzakkar atau muannas, itu harus diketemukan, harus tahu ya. Kalau isim di luar manusia itu sudah pasti ya. Contohnya yang ini, kubun, mudzakkar muannas? Mudzakkar. Maun, air, mudzakkar. Saubun, mudzakkar. Wajhun, ra'sun. Nah, sekarang yang berpasangan muannas, itu ada tambahan. Yadun berpasangan nih, muannas. Rijlun muannas. Setiap yang berpasangan itu biasanya muannas. Samaun, langit muannas, karena ada pasangannya apa? Bumi. Ardun, bumi. Itu ada pasangannya. Dan lain-lain lah. Itu untuk mudzakkar muannas nanti ya. Nanti ada bahasan khusus. Sekarang yang keempat, halaman 42. Kita tamatkan yang ini ya. Sabtu depan fi'il. Kan selama ini kita belajar isim. Isim yang mu'rab 9, isim yang mabni 5, kan itu ya dari awal. Itu dasar, ini baru dasar. Tak tong wakariyatnya. Tong wakariyat. Tas ini mah mantap. Mantap kalau sudah khotam, wah insyaallah biiznillah dengan izin Allah. Nu penting mah khotam heula. Tawakan nyebut riyad. Khotam heula ya. Kalau sudah khotam langsung terbayang karena bahasa nahwu itu hanya di sini. Di kitab yang lain juga sama, sesuai dengan yang ini ya. Halaman 42, isim istifham. Ismul istifham. Dibuang hamzahnya. Yang keempat ya, 4. Dibuang hamzahnya. Yang ini nih hamzah ini. Tidak boleh ada. Ismul istifham. Itu dibuang dua-duanya. Kan di situ ada ya. Itu dibuang. Ismul istifhami. Isim istifham ialah isim yang biasa digunakan sebagai kata tanya. Kata tanya diberi sabilo. Berarti kata tanya kalau dalam bahasa Arabnya namanya istifham. Jadi istifham ini, lihat, ini itu kata tanya. Kalau kita ingin menanyakan sesuatu, gunakan ini. Isim istifham. Dan ternyata isim istifham ini masuk dalam keadaan mabni. Lihat di sini diberi sedikit contoh. Kita baca dulu ya contohnya bareng-bareng. Man, kaifa, aina, kam, mata, ma. Tambahkan ma di pinggir mata di bawah aina. Judulnya apakah? Ma ya. Di pinggir mata di bawah aina. Ma yang seperti ini. Ma artinya apakah? Salah itu. Salah. Pokoknya tulis ini. Di pinggir mata sebelah kanan, di bawah aina tulis ma. Nanti saya jelaskan. Ya. Tong waka kekeh ya. Guru dengan murid sama. Bedanya kalau guru lebih dulu baca. Kalau guru lebih dulu baca dah sederhana antara guru murid mah sama semuanya rata. Hanya kalau guru sudah duluan maca. Makanya kalau ingin jadi guru maca heula gara sok. Ya, itu ada kesalahan yang ini ya. Baik, kita ulang bareng-bareng. Man, kaifa, aina, kam, mata, ma. Ini menunjukkan kata tanya.
Man artinya apa? Siapa? Berarti menunjukkan seseorang, man itu ya. Kalau kaifa bagaimana? Berarti menunjukkan apa? Bertanya tentang keadaan. Aina artinya bertanya tentang tempat. Benda di mana? Aina di mana? Mana atau di mana ya? Ini mana? Di mana pasnya? Aina. Aina taskun misal. Di mana Anda tinggal? Askun fi Bandung. Nah, berarti kan tempat aina. Kam artinya? Berarti nanya apa? Jumlah. Mata artinya? Nanya apa? Oh, kan itu sudah ini. Tinggal dihafalkan yang ini. Ini semuanya mabni ditambah ma artinya apakah? Ma itu apakah? Baik. Man isim istifham. Mabni murab. Ini mabni, ingat, yang ini mabni. Mabni. Sok, mabniun ala apa ya? Man. Baik, kaifa. Mabniun ala fathi. Aina. Kam. Mata. Mabniun ala, jangan fathi tapi sukun. Mata. Oh, kan begini. Mata kapan? Mata kapan? Berarti mabniun mabni ala atas as-sukun, sukun karena di akhirnya sukun. Tuh, sukun. Bukan yang taknya bukan, tapi alif lazimah yang ini ya. Ini alif lazimah. Mata itu mabniun ala sukun, mata itu. Mata artinya kapan. Kalau madnya berubah, ini kan mata itu taknya yang mad. Mata, mimnya tidak. Sekarang kita balik, yang madnya itu mata. Nah, ini beda arti. Kalau mata kapan, kalau mata mati. Mata maksudnya rek nanya orang teh. Mata kapan? Tapi orang bacana mata maut. Makanya hati-hati kalau berbicara, ngobrol atau baca Quran atau baca hadis, salah mad itu salah arti. Makhraj apalagi ya. Ya itu beda sedikit kan. Yang pertama mata kapan, kalau mata mati. Yang di sini adalah mata kapan. Nah, ini semua mabni ya. Termasuk ma. Ma itu mabniun ala ma, yang itu ala sukun. Ma apakah? Contohnya masmuka. Siapa? Siapa? Bukan siapa? Apa? Ma ismuka. Apa namamu? Hanya bahasa kita kan menggunakan siapa ya? Siapa namamu? Kalau dalam bahasa Arab, kalau siapa itu man. Man. Man siapa? Siapa? Ini biasanya akil. Apa akil tuh? Berakal. Digunakan untuk berakal. Man anta. Berarti berakal. Kalau ma biasa digunakan ghair akil. Ghair akil itu artinya tidak berakal. Maksudnya apa? Benda-benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan. Kita gunakan ma. Contoh. Ini jangan bertanya man hadza, tapi ma hadza. Ma hadza. Kenapa? Karena ghair akil, tidak berakal. Tapi kalau kita menunjuk seseorang, man. Kalau dekat hadza. Kalau jauh man zalika. Berarti kita menggunakan man itu dia berakal. Kalau ke perempuan yang dekat, man dekat dulu, man hadhihi. Berarti kita ingin mencari tahu siapa dia. Bukan ma hadhihi, salah itu. Karena ma itu digunakan untuk yang bukan berakal. Kalau man digunakan untuk berakal. Sehingga kia dina Quran aya kan yusabbihu lillahi
bertasbih kepada Allah, man fis samawati wa man fil ardi. Oh, itu berakal. Ada juga menggunakan ma. Kalau ma dan man, lihat di situ. Man fis samawat, yang ada di langit, yang berakal. Wal ardi, di bumi, yang berakal. Tapi kalau menggunakan ma, itu bertasbih kepada Allah yang ada di langit, yang tidak berakal. Contoh, semuanya yang di sana. Ada matahari, bulan, dan bintang, semuanya itu bertasbih. Itu bedanya ma dengan man. Makanya kalau mas muka, jangan dikata man ismuka, salah. Karena ismun itu tidak berakal. Makanya ma ismuka, jangan man ismuka. Kalau nanya profesi baru man anta, ana tolibun, saya mahasiswa. Ana tobibun, karena ditanya man gitu. Man anta, ana tobibun, saya seorang dokter. Kalau mas muka, ismi Ahmad, oh berarti ini bertanya nama saja. Kalau nama kan gue akil. Kalau nama. Nah, man robbuka, kan rob itu kan akil. Nah, man robbuka, kan di alam kubur ditanya dengan pertanyaan 3. 1, man robbuka, pas. Kenapa? Rob itu kan akil. Siapa Tuhanmu? Berarti man. 1 itu. Pertanyaan kedua, pertanyaan tanggung jawab dah. 1, man robbuka. Kedua, man nabiyuka. Man nabiyuka. Nabi akil, gue akil. Akil berarti man. Man nabiyuka. Nah, baru terakhir apa pertanyaannya? Ma dinuka. Bukan man lagi, tapi ma dinuka. Kenapa? Kan din, agama, gue akil. Maka ditanyanya ma dinuka. Apa agamamu? Bukan siapa agamamu, apa agamamu. Ini perbedaan antara ma dan man. Dan ini adalah isim istifham. Semuanya isim istifham. Nah, di bawah lihat, itu kan isim. Man, kaifa, aina, kam, mata, ma. Ini diantaranya ya, contoh saja. Ada yang lain nanti isim istifham. Tapi yang sering digunakan ini, ya. Nah, selain itu kata beliau, ada juga kata istifham yang terdiri dari huruf. Hurufnya beristabilo. Huruf seperti hal dan a. Jangan ma. Hal dan a. Ini jangan ma. Coret. Yang coret mananya? Ma. Coret ma ini ya. Coret ganti dengan ini. Ini namanya huruf. Huruf istifham. Semuanya isim istifham semuanya. Tapi ada 2 yang masuk ke dalam huruf istifham. 1 hal, 2 a. Ini apa? Ini pengecualian. Ini pengecualian. Karena yang sedang kita bicarakan itu isim atau huruf? Isim. Di Mish itu isim. Karena di istifham ada 2 huruf. Nah, oleh Ustaz Aceh diberitahukan, tapi ini salah ternyata. Ya, tadi teh kata ma ieu merenya. Nah, bukan ma, ini adalah a. A itu apakah? Sama ya. Hal itu apakah? Bedanya nanti kalau kalau ada pertanyaan hal, boleh kita jawab na'am atau la. Hal, misal hal anta talibun. Nah, na'am lah nih harus dijawab. Hal anta talibun? Na'am, ana talibun. Atau la, hal anta tabibun? La,
ana thalibun. Kalau hal. Kalau a dijawabnya kadang boleh na'am la, boleh. Kadang dijawab dengan bala. Tapi sekalinya, tong 2 kali. Bala. A anta thalibun? Apakah Anda seorang mahasiswa? Bala. Tentu bala. Kantenan dalam bahasa Sunda. Atau kalau ada laisa, alaisa, alaisallahu biahkamil. Itu tuh pertanyaan. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Jangan jawab jangan na'am dan la, tidak boleh. Bala jawabannya. Kalau ada a laisa ya. Alaisallah. Nah, kalau ini laisa kan bukan. Tidak. Bukankah atau apakah bukan, apakah tidak? Ini ke sini ini. Nah, jawabannya ini bala. Jangan ada na'am. Itu bedanya. Secara umum misal hal hadza kitabun? La. Hal hadza qalamun? Na'am. Kalau la harus dibenarkan nantinya. Hal hadza kitabun? La. Hadza qalamun. Harus dibenarkan ya. Tong nyebutkan la hungkul. Ya. Hal anti thalibatun? La, misal la. Hal anti tabibatun? La. Nah, jelaskan apa yang benarnya. Ana thalibatun. Apakah Anda seorang dokter? Bukan, saya seorang mahasiswa. Berarti la, tapi harus ada tambahan. Kalau na'am cukup na'am. Hal anti thalibatun? Na'am cukup. Tapi yang sempurna boleh na'am ana thalibatun. Nah, itu contoh. Kalau a dengan bala atau tidak dijawab juga boleh. Contoh, ara'aita ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Jangan dijawab bala na'am, jangan, atau la, jangan. Itu untuk perenungan. Ara'aita kan apakah Anda melihat alladhi, itu alladhi ya, yang yukadzibu mendustakan ad-din, hari pembalasan. Apakah Anda tahu orang yang mendustakan hari pembalasan? Jangan dijawab na'am atau la. Itu perenungan. Nanti Allah yang akan menjawab sendiri. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu a. Atau ketika kita di alam rahim. Emut teu? Henteu, aduh, abdi mah da teu emut sami. Tapi Quran menjelaskan. Apa pertanyaan dalam alam kubur? Pakai a tuh. Alastu? Oh, alastu a. Dari laisa, tapi domir anna. Alastu bi rabbikum. Gitu kan? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rob kalian? Kita menjawab na'am atau bala? Bala. Syahidna. Bala syahidna. Kalau sudah begitu, nanti di akhirat tidak lagi alasan. Di akhirat ya, tidak ada lagi alasan. Kan ini sudah. Termasuk pun orang-orang kafir. Kafir non muslim. Bisi kafir non muslim. Bisi itu sopan. Ya, lihat di sini. Alastu bi rabbikum? Jawaban kita bala. Tentu. Kalau dijawab dengan na'am itu jadi salah, keliru nantinya. Bukankah aku Tuhanmu? Kalau dijawab dengan na'am, tidak itu teh. Na'am tidak artinya. Tapi kalau dengan bala, tentu. Alastu bi rabbikum? Bala syahidna. Nah, kembali ke yang ini, hal dan a itu bukan isim. Ingat-ingat. A dan hal dan a itu bukan isim, tapi masuk ke huruf istifham. Hanya 2, ingat. Hanya 2 huruf istifham, ingat-ingat.
Bisa keluar ya dina soal. Jadi isim istifham semuanya. Tapi ada dua dikecualikan masuk ke dalam kategori huruf. Yang pertama hal, kedua a. Dua-duanya artinya apakah. Terakhir dimish. Diulang, dimish. Yang pertama pakai isim. Dua, tiga, empat. Nah, sudah 4 ya. Bayangkan yang 4 itu yang mabni, kecuali tadi yang dikecuali-kecualikan. Yang terakhir syarat. Nah, syarat, ingat, syarat itu mirip di istifham. Lihat di bawah, isim syarat, i-nya buang, i-nya, ismus syarti, i-nya buang. Isim syarat adalah isim yang membutuhkan jawab syarat, beristabilo jawab syarat. Jadi isim syarat itu isim yang menunjukkan jawab syarat, membutuhkan jawab syarat. Contoh di sini kita baca bareng-bareng man, mata, ma, mahma. Nah, ini dan lain-lain. Jadi bedanya begini, kalau isim istifham hanya bertanya, man anta, siapa kamu? Man huwa, siapa dia? Man hum, siapa mereka? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Itu kan nanya. Itu namanya isim istifham. Kalau isim syarat, man di sini itu bukan nanya, tapi membutuhkan jawaban syarat. Makanya kita diartikan, lihat, siapa saja, siapapun, atau barang siapa. Berarti kalau ada terjemah dari man, ma, dan kawan-kawan ini ada kata barang siapa, siapapun, kapanpun, bagaimanapun, itu masuk ke dalam syarat namanya. Isim syarat, jangan diartikan pertanyaan atau istifham. Contoh lihat. Jadi antara istifham dengan syarat beda sedikit. Lihat ini. Ma atau man. Man. Nah, man abuka. Nah, man di sini man isim istifham, isim syarat. Isim istifham maka ditandai dengan tanda tanya. Sekarang ada lagi man. Man jadda wajada. Bertanya atau bukan? Bukan. Lihat. Man kalau bertanya berarti siapakah? Ini kan bukan siapakah, tapi siapa? Barang siapa biasa nu kehilangan. Siapa saja, siapapun. Barang siapa nu kehilangan biasanya. Man siapapun. Jadda, ini man itu isim syarat. Ismu syarat. Tadi membutuhkan apa? Jawab syarat, nih jawabnya. Jawab syaratnya ini. Ada 3 unsur, 1 isim syaratnya, kedua jawab syaratnya, tapi sebelum jawab syarat ada yang satu ini. Itu tidak disebutkan, namanya fi'il syarat. Kenapa? Karena setelah isim syarat harus jadi fi'il. Yang namanya fi'il syarat. Fi'il syarat. Jadi ada dua ini ya, 1 fi'il syarat, 2 jawab syarat. Kalau ingin ada isim syarat. Lihat terjemahnya. Man jadda wajada. Siapapun yang bersungguh-sungguh, nah jawabannya ini. Niscaya atau pasti akan terwujud. Man jadda wajada. Nah, ini berarti syarat, isim syarat yang begini. Dan di dalam Quran banyak. Di dalam Quran banyak yang contoh begini. Man diposisikan sebagai isim syarat. Berarti man bisa 3-nya. 1 isim istifham. 2 isim isyarah. Isyarah apa? Mausul. Isim mausul. 4 isim syarat. Jadi man itu tergantung nanti bentuknya. Nah, di sini man jadda wajada kita artikan siapapun, barang siapa,
jadda bersungguh-sungguh, pasti. Kenapa ada pasti? Karena ini ada syarat. Kemanapun kamu pergi, saya akan ikuti. Kemana itu? Isim istifham, isim syarat. Syarat. Beda dengan begini, kemana kamu pergi? Apa? Isim istifham. Bisa membedakan. Aina tadhab. Aina tadhab. Berarti aina di situ istifham. Tapi kalau kita tanya, aina tadhab? Adhab. Kemanapun kamu pergi, saya akan pergi. Dah solmeteanya. Nah, gunakan syarat. Syarat. Ya. Itu yang membedakannya. Jadi perbedaannya di situ ya. Jadi yang membedakannya, oh di situ ternyata antara syarat atau istifham. Sekarang perhatikan di ayat Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man di situ man istifham, man syarat. Syarat. Mana fiil syaratnya? Pertanyaan pertama itu. Ya'mal. Setelah itu pasti fiil syarat. Dan membutuhkan jawab. Mana jawab syaratnya? Harus fiil juga. Khairon ma isim kan tanwin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mana jawab syaratnya? Yarah. Yarah itu jawab syarat. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar zarrah, yarah, pasti akan dilihat. Ro'a itu, yarah itu melihat. Siapapun. Apalagi contohnya? Ya, contohnya begitu ya. Syarat itu begitu. Apapun yang kamu inginkan, saya akan penuhi. Berarti apapun di situ syarat. Kapanpun mata tadhab adhab. Nah, begitu. Nah, itulah di antara 5 isim yang mabni. Isim syarat semuanya mabni ya. Isim syarat semuanya mabni. Nah, jadi yang 5 ini tolong dihafalkan. Yang 5 yang dimish. Ini semuanya mabni. Yang pertama isim domir. Yang kedua isim isyarah kata tunjuk. Yang ketiga isim mausul kata penghubung. Yang keempat kata tanya. Yang kelima kata syarat. Persyaratan yang ini. Nah, ini semua mabni ya. Semuanya mabni. Tinggal nanti dihafalkan saja. Nanti ketika ketemu yang dimish ini, pastikan mereka-mereka itu yang mabni. Adapun halaman 43, ini mohon dibaca saja di rumah. Sudah kita bahas mabniun alanya ya yang ini. 43, 44, 45, 46, 47 silahkan dibaca saja di rumah. Insya Allah start nanti tapi dibaca ya, baca. Kalau tidak paham tanyakan di grup. Nanti mulai di Sabtu depan beri tanda kita masuk ke halaman 48. Halaman 48 tentang fiil. Berarti isim sudah beres. Isim sudah beres, baik itu yang mabni atau yang mu'rab. Nanti kita ulang ya, nanti di Sabtu depan sedikit diulang. Langsung masuk ke pembagian fi'il. Tapi fi'il dari ilmu nahu. Ada fi'il madi, mudhari dan amr, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, itu kita bahas yang di pertemuan Sabtu depan. Baik, sebelum istirahat ada pertanyaan? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Itu mah diulang kan ya. Kalau diulang masuk ke mana? Taukid. Taukid belum kita bahas. Kalau isyarah syarat. Kalau syarat tidak ada di situ. Apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tidak ada. Tidak ada ma. Tidak. Itu mah ma'a itu mah. Ma'a beda ya.
Beda, itu bukan masuk ke syarat. Itu taukid namanya. Ada lagi? Baik, kita istirahat 10 menit ya. Kita masuk lagi jam 14 lebih 20. Istirahat 10 menit. Siap-siap untuk setoran. Ternyata tidak, ya betul setoran ada ya? Sorop. Nah, siap-siap setoran. Kita sekarang akan masuk ke tasrif berikutnya setelah nanti istirahat dulu 10 menit. Alhamdulillah.